Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 8 di rumah masing-masing dimanapun kamu berada, mudah-mudahan tetap semangat ya, meskipun kita masih belajar melalui daring online, tidak bisa dalam satu kelas. Namun saya harapkan tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar thalabul ilmi, mencari keberkahan Allah melalui belajar ilmunya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Bagi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat menarik sekali anak-anak untuk dikaji, untuk dimengerti, yakni menghindari minuman keras, menghindari judi, dan menghindari pertengkaran. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, keluarga besar SMP kita, dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya, bencana, penyakit, khususnya penyakit COVID-19, Corona yang saat ini masih ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat fi dini wa dunya akhirah. Ala hadhihi niyyati shalihah bi ridhaka ya Allah wa bi syafaati rasulillah. Wa ila khadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi وشعبنا قال الدين المسلمين مشايخنا السلام عليكم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Alhamdulillah, baiklah anak-anak, kita awali dengan membaca Al-Quran lebih dahulu. Kita tadarus sama-sama. Bagi yang di rumah yang tidak berhalangan, yang perempuan boleh ikut semuanya ya. Bagi yang sedang berhalangan, tetap cukup mendengarkan saja ya. Seperti itu. Baik, yang akan kita baca adalah sesuai dengan materi kita hari ini tentang larangan minuman keras. Itu ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Baik, kita awali dengan ta'awudz dulu ya. Mohon maaf, saya masih sedang dalam taraf penyembuhan juga ini, sedang sakit anak-anak. Bila nafas saya nanti tidak sampai atau mungkin saya terlalu cepat karena kondisi yang belum memungkinkannya. Ta'awudz dulu ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Artinya anak-anak, mari kita baca sama-sama sambil diresapi ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr. Apa khamr itu? Minuman keras. Segala bentuk minuman keras dalam Islam namanya khamr. Kita ulangi, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Jelas anak-anak ya sampai sini?
kita diberitahu oleh Allah, khamr, berjudi, berhala, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, termasuk perbuatan setan. Saya lanjutkan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ini perintahnya Allah. Yang tadi ini ya, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah itu berarti tandanya dilarang anak-anak, tidak boleh ya, itu larangan, berarti hukumnya haram. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan apa? Ya yang ini tadi, meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Itu disuruh menjauhi perbuatan itu. Mengapa? Agar kamu mendapat keberuntungan, agar kita beruntung. Dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan bermain judi. Jadi efek dari minuman keras dan judi disebutkan oleh Allah Al-Maidah ayat 91 ini bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nah, itu. Selanjutnya, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, sholat. Nah, jadi orang yang minuman keras, berjudi, itu sudah lupa kepada Allah, lali misalnya, lali dengan sholatnya juga. Makanya surat ini diakhiri oleh Allah, fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Disuruh berhenti oleh Allah, ya, tidak boleh melakukan. Nah, itu anak-anak tadarus kita hari ini, mudah-mudahan bisa meresapi ya semuanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini teks ini ya, ini diamati, ini saya perbesar jadi ukuran jelas anak-anaknya, tapi misalnya bisa dibaca bacaan. Ini ya, mengonsumsi minuman keras dan judi adalah perbuatan dosa yang berdampak pada kehidupan sosial. Ingat ya, minuman keras, judi itu perbuatan dosa, tapi dampaknya bukan hanya pribadi tapi juga kehidupan sosial. Perbuatan ini tidak hanya merusak moral pelakunya, tetapi juga lingkungannya. Loh, hati-hati. Makanya di lingkungan pun kamu perhatikan, hati-hati. Orang yang suka minuman keras, suka judi itu tidak hanya merusak dirinya, pasti akan merusak kamu juga. Mencoba melibatkan orang lain untuk dirusaknya. Meneguk minuman keras secara mutlak hukumnya haram dalam Islam, anak. Ya, meneguk minuman keras hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, minuman apapun kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun juga haram. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang penting ya, ada nudraknya, ada gambar ini, insyaallah banyak kamu temukan nanti. Silakan nanti ini dibuat bahan. Kita lanjutkan. Ini anak-anak, amati gambarnya anak. Ya Allah, ini contoh jauhi minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Ini contoh poster anak-anak. Ini namanya contoh poster. Ya, poster menunjukkan bahwa kita tuh ingin memerangi, ingin memberi masukan pada orang lain. Jangan jauhi minuman keras, jauhi narkoba ya, apabila ingin selamat. Kamu juga gitu ya anak-anaknya, karena untuk anak usia kamu, anak-anak sekarang berkawan kamu itu terkadang terbalik. Anak-anak laki-laki aja seusia kamu yang gak mau merokok pasti diajak temannya, banci gak mau rokokan nantinya. Padahal kalau dihitung-hitung, dipikir-pikir lebih dalam anak-anak, justru ya
yang suka melanggar itu yang banci menurut saya. Itu tidak berani menghadapi tantangan hidupnya. Ingat, untuk seusia kamu, saya harapkan jangan merokok dulu. Yang sudah terlanjur ya berusahalah untuk mengurangi. Karena apa? Rokok itu pintu masuk awal biasanya ke minuman keras dan narkoba. Awalnya itu dari merokok dulu. Meskipun ada yang tanpa merokok pun terkena narkoba juga ada. Tapi ini contoh poster ya, ini contoh poster Jawi. Biar kalau mengamati gambar seperti ini, bahaya ya minuman keras dan narkoba itu. Seperti itu. Sekarang kita amati lagi, ada teks lagi anak-anak ini. Kita baca sama-sama. Wahai anak soleh, ketahuilah bahwa Islam itu melarang keras umatnya mengkonsumsi khamar, minuman keras apapun jenisnya yang memabukkan, opo wae jenenge, mereknya apapun, selama itu memabukkan namanya minuman keras, namanya khamar, dan itu hukumnya haram, tidak boleh. Termasuk narkoba, pil koplo, pil macam-macam, saya sampai tidak tahu jenisnya itu dan sejenisnya, pokoknya macam-macamnya itu juga hukumnya haram anak-anak. Minuman keras, narkoba, dan zat aditif lain, zat yang membuat ketagihan, memabukkan, akan merusak fisik. Jelas itu bisa merusak fisik kamu. Tidak rusak Pak, belum sekarang, nanti akan rusak kalau sudah terlalu kebanyakan ya. Dan mental juga bisa rusak. Di samping itu, orang yang demikian juga akan malas bekerja. Orang sudah terbiasa minuman keras, narkoba, pasti malas, sudah nggak ada orang singkaan, pasti malas orang seperti itu ya, kalau sudah ketagihan ya. Dan akhirnya tidak bisa mengendalikan keuangan hanya untuk membeli minuman. Jadi kalau nggak punya uang minta-minta, makso, bisa mencuri dan sebagainya nanti hanya karena ingin membeli minuman dan zat terlarang tersebut. Seperti itu anak-anak. Mudah-mudahan saya doakan semuanya bisa mengendalikan diri ya, dijauhkan dari minuman keras dan narkoba. Baik. Sekarang kita lanjutkan anak teksnya yang bawah, usah diperhatikan atas ini aja. Dalam surat Al-Maidah tadi anak ya, kita perjelas lagi. Di surat Al-Maidah tadi kita baca ayat 90-91, itu kan sudah dijelaskan tentang larangan mengonsumsi minuman keras. Salah satu dampak mengkonsumsi minuman keras yang dijelaskan ayat tersebut itu, yang 1 dan 2 ini yang langsung di ayat ya, langsung di ayat ada 1, dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Yang kedua, dapat menghalangi dari mengingat Allah, termasuk sholat, selali sholatnya. Selain ini, selain 2 ini yang dalam ayat, masih ada efek negatif atau akibat dari minuman keras. Yang ketiga ini ada kehilangan akal, akalnya bisa rusak, hilang ya, merusak harta dunia nentek. Terus salah satu sebab terjadinya zina, bisa terjadi zina hanya gara-gara minuman keras. Baik, lanjut. Yang keenam, minuman keras adalah kunci segala kemaksiatan. Hati-hati, tidak bisa membuka perzinahan, bisa terjadi pembunuhan. Karena itulah yang keenam ini dikatakan minuman keras itu adalah kunci segala kemaksiatan. Kalau bahasanya dalam agama Islam kita itu ummul khaba'ith. Arti kunci segala kemaksiatan itu ada di minuman keras anak-anak. Kamu kalau ingin tahu, saya punya sedikit cerita 5 menit, 3 menit mungkin ya. Dulu itu ada seorang kiai, seorang ulama besar namanya Yai Barsiso, punya karomah luar biasa, hebat. Dia Yai Barsiso ini kalau santrinya mau pulang pamit, itu ditiup kakinya langsung dia itu terbang muridnya, bisa berjalan di atas awan.
saking hebatnya. Tetapi ini ditakdir oleh Allah su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Mati dalam keadaan yang tidak baik. Ustaz punya usut, setan sempat mendengar cerita ini langsung menggoda Yai Barsiso. Digoda dengan bentuk setan gak mampu, karena Yai Barsiso itu karomnya luar biasa, hebat dia. Setan gak bisa mengalahkan. Akhirnya setan berpura-pura jadi seorang santri yang ingin belajar di Yai Barsiso, tapi ditolak. Tidak, saya gak menerima santri. Akhirnya apa? Dia tuh masuk izin di musola, izin sholat. Akhirnya sholat dia mulai maghrib, isya, semalam suntuk gak tidur, sholat terus sampai subuh. Ya Barsiso heran, kok cik hebat ya hari ini, kok cik temene. Akhirnya besoknya terus sholat duha sampai malam, sampai 3 hari 3 malam sholat terus menerus sampai terkesima. Terkesima Yai Barsiso ini. Kamu kok hebat betul ibadahmu, apa sebabnya kok bisa begitu? Ketika Yai Barsiso tanya seperti ini, sudah mulai terpancing oleh setan tadi. Setan cerita, Yai, saya ini bisa ibadah seperti ini karena dulu pernah melakukan dosa besar. Sekarang saya tobat, bisa ibadah hebat. Kalau Pak Yai mau ibadah hebat seperti saya, ayo dosa besar dulu seperti saya. Wah, Yai Barsiso itu langsung, waduh iso ay kamu betul. Ya betul Yai, ayo saya antar. Gitu tak? Iya wis. Nanti malam saya tunggu. Oke, gitu. Janjian malam. Mau keluar, mau kemana ini? Ayo tak ajak sana mencari perempuan. Oh, saya malu pakai surban begini. Nyamar Yai. Ganti pakaian petani. Wah, akhirnya ganti pakaian petani. Sudah akhirnya keluar, diajak. Mau kemana kita? Ayo, itu ada WTS. Kita berzina dengan perempuan itu, beli perempuan. Langsung ditolak oleh Yai Barsiso. Jangan, zina itu, zina dosa besar. Hukumnya rajam. Oh gak boleh Yai, tidak boleh. Ya sudah wis, kalau gak boleh. Ayo gini aja nih Pak Yai, tak kasih pedang. Ayo merampok, kita bunuh orang. Langsung ditolak Yai Barsiso. Jangan, membunuh itu dosa besar juga. Membunuh satu orang tanpa alasan itu dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia sak jagat. Gitu Yai. Iya. Kalau gitu gini aja Yai, ayo ikut saya ke warung. Lapo nang warung, kita minum Yai. Minum apa? Homer, minum bir. Oh gak boleh, haram itu. Dikit aja Yai, dikit dong. Setelah dikit nanti Yai pulang, tobat, ibadah hebat. Gitu tak? Iya. Tertipu Yai ini, Yai Barsiso ini. Akhirnya ikut setan tadi, masuk ke warung, minum minuman keras. Setelah minum, karena tidak pernah minuman keras sama sekali, langsung mabuk berat. Nah, ketika mabuk berat ini melihat ada yang melayani perempuan, itu langsung digudit setan. Yai, sikat Yai, perempuan Yai. Langsung perempuan itu dizinai, diperkosa anak-anak. Masya Allah. Gara-gara minuman keras anak-anak. Yai tadi yang gak mau zina, sekarang mau berbuat zina. Setelah perkosa itu ketahuan suaminya marah. Akhirnya berkelahi dengan Yai Barsiso. Yai Barsiso dengan kejamnya membunuh suaminya itu. Karena dia itu lebih kuat, lebih hebat. Bayangkan, gara-gara minuman keras dia membunuh, berzina dan membunuh orang. Setelah itu terjadi anak-anak, setan memanggil tentara-tentara di sekitarnya, polisi-polisi, kalau sekarang mungkin polisi. Kemudian disuruh menangkap Yai Barsiso. Tertangkaplah Yai Barsiso, dibawa ke alun-alun dan dihukum gantung. Karena dosa-dosanya itu, karena kesalahannya. Ketika mau dihukum gantung, si setan menemui Yai Barsiso. Hei Barsiso, roh aku setan. Kurang ajar kata Barsiso. Ternyata kamu setan. Iya. Bisa gimana kamu, ayo. Kamu tinggal menunggu kematian tok. Kamu berbuat dosa bisa. Terus berzina, membunuh orang, minum khamr bisa. Ketun aku, nyesel aku. Ya.
Sekarang gini ya, mau tak tolong, tak lepaskan dari sini, bisa pulang, bisa tobat. Mau. Masih tertipu ya beasiswa itu. Sudah, sekarang kamu tunduk pada aku, jangan tunduk pada Gusti Allah. Yuk gak bisa, aku diikat ini, wis cukup mantuk doa, lek mantuk gelem mantuk tunduk ke setan, maka tak lepas no kamu. Ya apa sih? Akhirnya tertipu. Ya persis akhirnya mau tunduk, menundukkan kepala di hadapan setan. Saat itu juga langsung terjerat tali gantung dan dia mati. Matinya su'ul khotimah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu anak-anak sekilas cerita tentang Kiai Parsiso. Bayangkan hanya gara-gara minuman keras masuk kunci segala kemaksiatan. Makanya jauhi minuman keras. Mungkin ada 1-2 di antara kamu yang pernah mencoba, wis cukup sampai di situ saja, jangan diulang lagi. Mudah-mudahan tidak pernah tersentuh minuman keras. Ya, itu. Yang ketujuh, minuman keras itu bisa menjerumuskan kepada lingkungan yang buruk. Sudah, kalau sudah minuman keras pasti lingkungannya gak baik kan anak, pasti buruk ya. Kedelapan, dalam Islam kalau ketahuan, kalau hukum diterapkan, itu ada diancam hukum cambuk 80 kali. Cuma kita bukan negara Islam anak-anak, jadi hukuman ini tidak bisa diterapkan di negara kita. Yang kesembilan, orang yang suka minuman keras, berjudi, amalnya dan doanya itu tertolak anak-anak, kali diterima Gusti Allah. Makanya jauhi ya, sekali lagi kita jauhi minuman keras, perjudian dan bertengkar. Baik, kita lanjut anak-anak. Setelah menyimak tayangan penjelasan saya tadi, apa ada yang kalian tanyakan? Kalau ada silakan tanya chat pribadi boleh, di grup juga gak apa-apa, biar temannya tahu semua, nanti kita jawab sama-sama, seperti itu ya. Lanjut. Selanjutnya ada tugas untuk kamu. Apa tugasnya ini anak-anak? Silakan membuat poster ya, membuat poster seperti tadi loh ya, di gambar tadi ada poster. Tapi saya bagi-bagi ini tidak sama semuanya. Untuk siswa yang absennya 1-10, posternya berisi tentang himbauan menghindari minuman keras dan narkoba, termasuknya minuman keras dan narkoba. Yang 11, absen 11-20, tentang menghindari judi. Yang absen 21 sampai absen terakhir tentang larangan pertengkaran atau membuli teman. Itu tidak boleh juga dalam Islam ya. Buat poster. Nanti kamu bisa pelajari yang tadi itu, dipelajari untuk membuat poster. Boleh melihat buku atau bahan lain yang relevan. Baik, lanjutnya posternya ini akan dituangkan dalam kertas karton boleh, kertas gambar boleh, buku tulis juga tidak apa-apa, bebas-bebas saja. Dan gunakan pensil warna, spidol warna, krayon dan sejenisnya. Seperti itu. Selanjutnya tugas kamu anak-anak, setelah selesai posternya, ceritakan poster kalian dalam bentuk video. Kemudian kirim ke grup tugas PAI di Telegram. Ya. Kirim ke situ. Saya biar paham wajah kalian juga, kangen gak ketemu ya. Kita ketemu lalu video, tidak apa-apa ya. Ceritakan, poster ini mau baca dulu posternya, himbauannya apa. Tinggalkan narkoba bila ingin selamat. Saya narkoba dalam hukum saya punya haram. Saya akan berusaha menghindari narkoba. Ayo teman-teman, jauhi narkoba. Ada kan begitu ya. Olahraga yes, narkoba no, terserah. Nanti kamu slogan kamu apa, boleh, bebas ya. Videonya pendek saja anak, 1 menit tidak apa-apa, gak sampai 1 menit pun tidak apa-apa. Nanti sebutkan nama dan kelas sebelumnya. Ini tugas saya, nama Rafiqul Ihsan, kelas 8F, absen 17. Baru menceritakan posternya. Gitu ya. Sebutkan nama, kelas, nomor absen. Terus nanti videonya hanya 1 menit saja, gak apa-apa, sebentar tidak apa.
boleh kamu minta bantuan teman kamu, saudara, ayah atau ibu ya, untuk membuat menceritakan syuting ya, untuk merekam video poster ini. Posternya jangan terlalu digoyang-goyang nanti ya, yang tenang begini saya biar bisa mengamati poster kamu. Artinya ada nilai posternya, ada nilai bentuk videonya. Ini adalah penilaian keterampilan namanya anak, keterampilan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pagi ini, mudah-mudahan membawa berkah manfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya tunggu tugasnya ya, paling lama 3 hari ya, saya beri waktu 3 hari. 3 hari yang setelah lebih dari 3 hari berarti nilainya pasti akan berkurang. Selama kamu selesai dalam bentuk 3 hari ya, berarti nilai kamu masih sempurna gitu ya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.